Pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya pertanggungan. Dari istilah asurantie kemudian timbul istilah assurador bagi penanggung dan gesureerde bagi tertanggung. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang, asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Tujuan dan jenis-jenis asuransi. Tujuan asuransi. Menurut Profesor Nyonya Emy Pangaribuan Simanjuntak SH, asuransi itu mempunyai tujuan. Pertama-tama ialah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip dalam hal ini ialah bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya. Itu jika ia akan mengalihkan risiko itu kepada suatu perusahaan, di mana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya. Jenis-jenis asuransi. Berdasarkan pasal 24(7) KUHD menyebutkan tentang 5 macam asuransi ialah: yang pertama, asuransi terhadap kebakaran; yang kedua, asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian; yang ketiga, asuransi terhadap kematian orang atau asuransi jiwa; yang keempat, asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan; yang kelima, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai. Secara garis besar, asuransi terdiri dari 3 kategori, yaitu: yang pertama, asuransi kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda, properti atau kendaraan, kepentingan keuangan pecuniary, tanggung jawab hukum atau liability, dan asuransi diri atau kecelakaan atau kesehatan. Yang kedua, asuransi jiwa. Pada hakikatnya, merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, atau yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya, resiko hari tua atau yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama, dan resiko kecelakaan atau yang tidak pasti terjadi tetapi tidak mustahil terjadinya. Yang ketiga, asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersial. Terjadinya dan berakhirnya asuransi. Kapan terjadinya perjanjian asuransi? Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak. Dari sudut pandang ilmu hukum terdapat 2 teori perjanjian tersebut. Yang pertama, teori tawar-menawar atau bargaining theory. Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua belah pihak apabila penawaran atau offer dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan atau acceptance oleh pihak yang lainnya, dan sebaliknya. Keunggulan teori tawar-menawar adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak dalam asuransi antara tertanggung dan penanggung. Yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory. Dalam hukum Belanda, teori ini disebut ontvangsttheorie mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung. Tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian. Yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Pasal 1320 KUH Perdata.
Menurut teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung. Atas nota persetujuan ini, kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung yang disebut polis asuransi. Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Pasal 25 ayat 5 KUHD. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Untuk mengatakan kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya, atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangani, atau sudah ditandatangani tetapi belum diserahkan kepada tertanggung, kemudian terjadi evenement yang menimbulkan kerugian tertanggung. Berakhirnya asuransi. Yang pertama, karena terjadinya evenement. Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenement yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenement inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Yang kedua, karena jangka waktu berakhir. Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenement yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenement, maka beban resiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenement. Yang ketiga, karena asuransi gugur. Yang keempat, karena asuransi dibatalkan. Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.